Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua, sehingga kita masih berada di channel ini. Solawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teriring doa semoga sahabat-sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, diampuni dosa-dosanya, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, kematian adalah rahasia terbesar dalam kehidupan manusia. Tidak ada yang mampu menolaknya. Tidak ada yang mampu melarikan diri darinya, cepat atau lambat. Setiap manusia akan menghadapi sakaratul maut. Namun ada pemandangan yang sering membuat banyak orang terdiam dan merasa takjub. Sebagian orang meninggal dengan wajah yang tenang, bahkan terlihat bercahaya. Tatapan terlihat damai, bibir seperti menyunggingkan senyum, dan suasana di sekitar jenazah terasa berbeda. Sementara ada juga kematian yang menghadirkan ketakutan. Wajah terlihat gelap, penuh kegelisahan, dan meninggalkan kesan yang berat bagi orang-orang yang melihatnya. Mengapa hal seperti itu bisa terjadi? Apakah cahaya pada wajah saat meninggal hanya kebetulan? Ataukah ada rahasia besar yang selama ini jarang disadari? Dalam Islam, akhir kehidupan seseorang sangat dipengaruhi oleh kehidupan semasa hidup, karena kematian bukan sekadar akhir perjalanan dunia, melainkan awal menuju kehidupan akhirat. Dan wajah yang bercahaya saat meninggal sering dikaitkan dengan tanda husnul khatimah. Wajah manusia sering menjadi pantulan isi hati, hati yang dipenuhi iri, kebencian, dan maksiat. Perlahan memengaruhi ketenangan wajah, sedangkan hati yang dekat kepada Allah menghadirkan keteduhan. Tidak semua cahaya berasal dari penampilan luar. Ada cahaya yang lahir dari iman. Orang yang terbiasa menjaga hati biasanya terlihat lebih tenang, ucapan lebih lembut, tatapan lebih teduh, dan kehadiran menghadirkan rasa nyaman ketika kematian datang. Ketenangan hati itu tetap terlihat karena kehidupan yang dipenuhi zikir, ibadah, dan amal soleh meninggalkan bekas pada jiwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub." Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Hati yang tenang saat hidup lebih mudah menghadapi sakaratul maut dengan ketenangan. Kematian orang beriman berbeda dengan kematian orang yang jauh dari Allah. Saat sakaratul maut datang kepada orang soleh, malaikat membawa kabar gembira. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu Rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata, "Tuhan kami adalah Allah," kemudian tetap dalam pendiriannya, akan turun malaikat-malaikat kepada mereka seraya berkata, "Janganlah kamu takut dan bersedih hati, serta bergembiralah dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu." Quran Surah Fussilat ayat 30. Bayangkan betapa indahnya keadaan tersebut saat banyak manusia ketakutan menghadapi kematian. Orang beriman justru mendapatkan ketenangan dari malaikat, karena kehidupan yang dijalani dipenuhi ketaatan kepada Allah. Dan ketenangan itu sering terlihat pada wajah saat seseorang meninggal dunia. Ibadah bukan hanya menghadirkan pahala di akhirat. Ibadah juga meninggalkan cahaya dalam kehidupan dunia. Orang yang menjaga sholat biasanya memiliki ketenangan yang berbeda. Orang yang rajin membaca Al-Quran biasanya memiliki wajah yang lebih teduh. Orang yang menjaga tahajud sering terlihat lebih damai, karena hati yang terbiasa dekat dengan Allah akan dipenuhi cahaya iman.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-salatu nurun." Salat adalah cahaya. Hadis riwayat Muslim. Cahaya itu bukan sekadar cahaya fisik, melainkan cahaya ketenangan dan keberkahan. Dan saat ajal datang, bekas cahaya ibadah itu sering terlihat pada wajah. Tidak heran jika banyak orang soleh meninggal dengan wajah yang damai, karena kehidupan mereka semasa hidupnya dipenuhi dengan sujud dan zikir. Banyak manusia ingin meninggal dalam keadaan baik, namun lupa memperbaiki kehidupan sehari-hari. Husnul khatimah bukan keberuntungan yang datang mendadak. Husnul khatimah lahir dari kebiasaan hidup yang baik, lisan yang terbiasa berzikir, hati yang terbiasa bertaubat, dan tubuh yang terbiasa beribadah. Orang yang hidup dalam ketaatan lebih mudah meninggal dalam keadaan baik. Sedangkan orang yang terbiasa bermaksiat tanpa taubat lebih sulit mendapatkan akhir kehidupan yang indah. Karena manusia biasanya meninggal dalam keadaan yang sering dilakukan semasa hidup. Jika hidup dipenuhi maksiat, maka maksiat akan menguasai hati. Namun jika hidup dipenuhi amal soleh, maka amal soleh lebih mudah menemani hingga akhir hayat. Banyak manusia mengejar penampilan luar, menghabiskan waktu demi pujian manusia. Padahal cahaya sejati tidak berasal dari dunia, tidak berasal dari mahalnya pakaian, tidak berasal dari tingginya jabatan, karena semua itu akan hilang saat kematian datang. Di alam kubur, tidak ada yang dibawa selain amal. Dan cahaya yang sesungguhnya adalah cahaya iman. Banyak orang sederhana yang hidup dalam ketaatan, namun meninggal dengan wajah penuh ketenangan. Sebaliknya, ada manusia yang terkenal dan kaya, tetapi meninggal dalam kegelisahan, karena ketenangan saat sakaratul maut tidak dibeli dengan harta. Ketenangan itu lahir dari hubungan yang baik dengan Allah. Banyak manusia takut terhadap kematian karena terlalu mencintai dunia. Takut kehilangan harta, takut meninggalkan kesenangan dunia. Namun orang-orang soleh memahami bahwa dunia hanyalah sementara. Karena itu, kematian bukan dianggap akhir segalanya, melainkan awal menuju pertemuan dengan rahmat Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahabba liqa Allahi ahabba Allahu liqa'ahu." Barang siapa mencintai pertemuan dengan Allah, maka Allah mencintai pertemuan dengannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hati yang mencintai Allah akan lebih tenang menghadapi kematian, dan ketenangan itu sering terpancar dari wajah saat meninggal. Banyak manusia sibuk mempercantik kehidupan dunia, namun lupa memperbaiki akhirat. Padahal dunia hanyalah tempat singgah sementara. Masa muda akan berlalu, kesehatan akan melemah, dan usia akan habis sedikit demi sedikit. Tidak ada manusia yang mampu menolak kematian. Karena itu, yang paling penting bukan seberapa lama kita hidup di dunia, melainkan bagaimana akhir kehidupan nanti. Apakah meninggal dalam keadaan dekat kepada Allah, atau meninggal dalam keadaan lalai dan jauh dari Allah? Wajah yang bercahaya saat meninggal bukan sesuatu yang muncul tanpa sebab. Cahaya itu lahir dari hati yang dipenuhi iman, dari lisan yang terbiasa berzikir, dari mata yang menangis karena takut kepada Allah, dan dari sujud panjang di malam hari. Karena kehidupan yang baik akan meninggalkan akhir yang baik. Jangan hanya sibuk memperindah penampilan luar, perindahlah hati, perbaiki solat, perbanyak istighfar, dekatkan diri kepada Allah sebelum kematian datang. Karena tidak ada manusia yang tahu kapan ajal tiba. Banyak manusia masih tertawa hari ini, namun besok sudah dibungkus kain kafan. Dan saat itu terjadi, yang dinilai bukan wajah yang tampan atau cantik, melainkan amal dan keadaan hati. Setiap manusia pasti akan meninggal, namun tidak semua manusia meninggal dengan ketenangan. Ada yang pergi dalam ketakutan, ada yang pergi dalam kegelisahan, dan ada juga yang pergi dengan wajah penuh cahaya dan keteduhan. Karena kehidupan yang dekat kepada Allah akan menghadirkan ketenangan hingga akhir hayat, maka selama napas masih ada, perbaikilah hubungan dengan Allah.
Karena kematian terbaik bukan kematian yang dipuji manusia, melainkan kematian yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika video ini menjadi pengingat yang baik untuk kita semua, sebarkan kepada keluarga dan sahabat terdekat agar semakin banyak yang mempersiapkan husnul khatimah. Dan tuliskan di kolom komentar, semoga Allah memberikan akhir kehidupan yang baik. Semoga kehidupan kita dipenuhi keimanan, dan semoga akhir hayat kita berada dalam rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.